Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Febrina, nomor BP 19 11 00 034 dari kelas 7 SIA, mata kuliah database terdistribusi. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai reliabilitas database terdistribusi. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai yang pertama, itu pengertian reliabilitas, yaitu konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk mengukur lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip. Yang kedua, kita membahas mengenai pengertian database terdistribusi, yaitu kumpulan data yang digunakan bersama untuk memiliki hubungan logis fisik yang tersebar di jaringan komputer. Lalu kita masuk ke reliabilitas database terdistribusi, yaitu serangkaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur kumpulan data yang digunakan bersama dan memiliki hubungan logis fisik tersebar di jaringan pada komputer. Lalu reliabilitas database terdistribusi juga dapat diartikan seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dengan bentuk angka, biasanya sebagai koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai salah satu tujuan dalam membangun sistem basis data terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kehandalan sistem. Apa saja improvisasinya? Pertama ada availability, yaitu kalau mesin mati atau down, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa. Yang kedua, ada dalam sistem terdistribusi komponen yang sangat vital berjumlah seminimal mungkin. Yang dimaksud dengan critical resource atau yang komponen yang vital ini adalah komponen yang harus ada untuk menjalankan sistem terdistribusi. Yang ketiga, masing-masing software dan hardware harus direplikasi. Kalau terjadi kegagalan atau error, maka yang lain akan menangani. Yang keempat, ada data dalam sistem tidak boleh hilang. Kopi dari file tersebut disimpan pada secara rentan pada server lain, tapi tetap harus dijaga konsistensi datanya. Lalu kita bahas mengenai protokol reliability terdistribusi. Protokol reliability terdistribusi adalah sekumpulan aturan yang mendefinisikan bagaimana peralatan-peralatan dalam jaringan mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sistem pengirim dan si penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Kita masuk ke komponen protokol. Komponen protokol itu ada tiga. Yang pertama, aturan atau prosedur, yaitu untuk mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. Yang kedua, ada format atau bentuk, yaitu untuk mengatur proses transfer data representasi pesan. Yang ketiga, ada kosakata atau vocabulary, yaitu untuk jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Kita masuk ke fungsi protokol. Fungsi protokol ada beberapa. Yang pertama ada fragmentasi dan reassembly, yaitu membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat si pengirim mengirimkan informasi, dan setelah diterima maka si penerima akan membangun lagi menjadi paket sistem informasi yang lengkap. Kedua ada encapsulation, yaitu melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lainnya. Yang ketiga ada connection control, yaitu untuk membangun hubungan komunikasi dari si pengirim dan si penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang keempat ada flow control, yaitu berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari si pengirim ke si penerima. Selanjutnya selanjutnya error control. Dalam pengiriman data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam pengiriman maupun pada waktu data itu diterima.
Terakhir ada transmission service, yaitu fungsinya adalah memberikan pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kita masuk ke jenis-jenis protokol. Ada beberapa jenis protokol yang digunakan pada sebuah komputer. Yang pertama ada Net by Frame Protocol, yang kedua ada NetBIOS, yang ketiga ada NW-Link, yang keempat ada IPEC atau SPX, yang kelima ada TCP atau IP, yang terakhir ada Subnet Mask. Dari keenam jenis protokol tersebut yang akan dibahas adalah protokol TCP atau IP. Lapisan protokol TCP atau IP adalah yang pertama, lapisan aplikasi bertugas mengatur interaksi antara pengguna komputer dengan program aplikasi yang dipakai. Yang kedua, lapisan transport berfungsi untuk memecah data dari lapisan aplikasi menjadi segmen-segmen dan membangun hubungan dari satu titik ke titik lainnya. Yang ketiga, lapisan internet bertugas untuk mengirim paket atau datagram dari satu lokasi. Lapisan network access bertanggung jawab untuk memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kita masuk ke partisi jaringan. Partisi adalah metode untuk membagi hard disk secara logis, namun secara fisik tidak terbagi. Dengan partisi hard disk, kita bisa melakukan instalasi dua sistem operasi dalam satu komputer. Tujuannya adalah untuk memudahkan saat melakukan perbaikan. Misalnya ada satu partisi yang rusak, maka kita hanya perlu memperbaiki partisi tersebut. Karena partisi yang lain tidak terpengaruhi. Partisi juga dapat mempercepat akses ke hard disk. Jenis-jenis partisi. Yang pertama, partisi root. Yang kedua, partisi swap. Yang ketiga, partisi home. Yang keempat, partisi boot. Partisi root adalah dinamakan dengan slash strip bedakan dengan slash root, itu beda gitu. Digunakan untuk menginstal sistem Linux hampir sama dengan sistem Windows yang biasanya ditaruh di drive C. Yang kedua, partisi swap. Itu digunakan sebagai tambahan memori ketika RAM tidak mencukupi ketika sistem menjalankan satu program. Yang ketiga ada partisi home, yaitu untuk menghindari kehilangan data saat sistem Anda crash atau perlu direinstalasi. Yang keempat ada partisi root, yaitu digunakan untuk menyimpan file bootloader dan semua image dari internal. Besar partisi untuk boot biasanya mempunyai nilai minimum 100 MB. Yang kelima ada partisi USR, yaitu digunakan untuk menyimpan semua file binary dari Linux yang diinstal. Maka dari itu harus diberikan ukuran yang cukup besar. Yang keenam ada partisi CRUD, yaitu untuk menyimpan komponen dari CRUD, biasanya dibuat pada Linux yang digunakan sebagai DNS server. Yang ketujuh ada partisi cache, yaitu digunakan untuk menyimpan cache dari proxy server, misalnya Squid. Yang kedelapan ada partisi var, yaitu digunakan untuk menyimpan log file system, yaitu menyimpan semua perubahan yang terjadi pada sistem saat sistem berjalan normal. Yang sembilan ada partisi TMP, yaitu digunakan untuk menyimpan file temporary. Pertimbangan dalam memilih arsitektur sistem basis data, yaitu yang pertama keunggulan teknologi, yang kedua biaya pengembangan, yang ketiga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tiga level arsitektur basis data. Level basic atau level internal, yaitu level yang paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik. Misalnya kita memiliki data pegawai, data tersebut disimpan dalam disk berdasarkan atribut di dalamnya. Yang kedua level konseptual logika, yaitu menggambarkan basis data pada hubungan relasi antar entitas yang biasanya digambarkan dengan diagram-diagram model. Yang keempat ada level pandangan pengguna, user view level, yaitu level tertinggi yang menggambarkan sebagian saja yang terlihat dan dari keseluruhan database. Terima kasih. Saya Arif Febrinal. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.